Ya, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di Hidup Sehat, tayangan yang penuh semangat. Dan tadi kita udah melihat tayangan mengenai caranya meningkatkan mood kita. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya Dr. Ekles bersama partner saya yang selalu juga meningkatkan meningkatkan mood ya. Dr. Rosalinda Ayamo. Hai, Rosalinda. Dr. Rosalinda atau... Dr. Rosalinda, apa kabar? Ya, saya baik dong, alhamdulillah. Kan kita harus selalu happy. Kalau kita happy, membuat mood orang lain happy, imunitasnya juga naik semuanya. Oke, setuju ya dong. kan? Apalagi sekarang hari libur ya kan? Oke, jadi tetap semangat ya. Semakin happy, semakin semangat, hanya di Hidup Sehat. Dan ternyata mood ini supaya kita terhindar dari serangan berbagai penyakit. Salah satunya serangan stroke. Yes, betul sekali. Dan kita akan membahas nih mengenai pertolongan pertama. Kalau misalnya ada orang stroke, harus ngapain sih kita? Bersama dengan Dr. Nurul, spesialis neurologi. Tapi, halo Dr. Nurul. Hai. Tapi sebelum kita panjang nih ngobrol sama Dr. Nurul, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ya. Nah, itu tadi ini mengenai stroke dan kita hari ini akan bahas lebih dalam lagi mengenai stroke dan juga pertolongan pertamanya bersama dengan Dr. Nurul, dokter. Hai, Dr. Ali. Nah, tapi ada pertanyaan ya, Dr. Ekles ya. Ada pertanyaan nih, Dr. Nurul. Ya. Gejala stroke seringkali disalahpahami sebagai gejala penyakit lain. Itu gimana sih, dokter sebenarnya? Oke, maksudnya bagaimana? Sebenarnya jadi stroke itu kan ada gejalanya face, harus kita ingat. Face, jadi face-nya itu asimetri, wajahnya ini miring sebelah. Kemudian arm. Armnya ini juga lemah sebelah. Lemah sebelah bisa, kebas sebelah bisa. Tangan maupun kaki. Nah, kemudian S-nya ini itu speech, jadi bicaranya itu ada gangguan. Terganggu ya? Bisa dia pelo atau mungkin nggak bisa bicara atau tidak mengerti pembicaraan gitu. Nah, kemudian yang terakhir time, jadi durasinya ini sangat menentukan terkait penyembuhannya. Semakin diobati, semakin cepat diobati, nah itu outcome-nya akan lebih baik. Seperti itu. Oh gitu. Nah, Face, ini ada ya? lagi nih, fast ya, harus diingat-ingat ya. Nah, ini juga masyarakat juga pengen tahu nih, Dok. Ada pertanyaan juga bahwa sebenarnya stroke itu apakah adalah salah satu jenis serangan jantung? Ini pertanyaan, Dok. Silakan dijawab. Oke, ini salah. Jadi memang sebenarnya jantung dan stroke itu ada hubungan. Biasanya orang yang memiliki stroke bisa jadi memiliki faktor risikonya jantung juga. Ya, gitu. betul. Jadi orang yang jantung belum tentu stroke, orang yang stroke belum tentu jantung. Ya, Jadi pada akhirnya tuh ternyata sama nih faktor risikonya, misalnya apa aja tuh, Dok, faktor risikonya? Faktor risikonya misalnya, 1, hipertensi, 2, diabetes mellitus, 3, hiperkolesterol, kolesterolnya tinggi, kemudian asam uratnya tinggi, obesitas, lalu kemudian faktor risiko yang kita tidak bisa kontrol salah satunya usia, jenis kelamin, ras. Nah, itu hal-hal yang perlu kita waspadai. Mencetuskan ya? Iya, mencetuskan. Oke, Dokter Nurul, ada fakta mitos nih yang berada di masyarakat. Nah, tanda gejala stroke paling umum itu adalah mati rasa dan kelemahan pada wajah, tangan, dan kaki. Fakta atau mitos, dokter? Fakta, Dokter Ekles. Fakta. Ya. Oke. Kenapa, Dok? Ya, jadi memang keluhannya itu yang pertama adalah tadi yang saya sebutkan. Ini sisi sebelah wajahnya itu asimetris. Ya, yang kemudian gerakan sebelahnya itu lemah. Kemudian tadi yang saya bicarakan, bicaranya. Nah, bicaranya itu ada gangguan, ya. Kemudian kebas sesisi. R-nya itu rabun atau tiba-tiba buta mendadak. Dan yang terakhir adalah S-nya ini sakit kepala yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Jadi ini sakitnya sakit banget gitu. Oke. Segera ke RS. Iya, Benar. jadi kalau ada keluhan itu segera ke RS. Iya. Oke, nah fakta mitos berikutnya nih, dokter. Orang yang terserang stroke biasanya tidak mampu melakukan pertolongan pertama tanpa bantuan orang lain. Ini fakta atau mitos, dokter? Tapi jangan dijawab dulu, dokter. Saat lagi kita akan kembali, tetap di Hidup Sehat.